Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Putri Suci Mardatila. Pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel. Materi sebelumnya sudah kita bahas sistem persamaan linier dua variabel dengan metode grafik. Maka kali ini kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum kita memahami mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kita harus memahami dulu tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi, sebelum kita mempelajari sistemnya, kita pahami dulu konsepnya. Pertidaksamaan linier dua variabel memiliki tanda ketidaksamaan. Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Contohnya menggunakan tanda ketidaksamaan seperti berikut. Kita bisa lihat bahwa variabelnya ada dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi tentang menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Agar kita bisa menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier dua variabel, maka ada beberapa langkah yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu gambar atau grafik dari persamaan garisnya. Dengan cara menentukan titik potong garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, untuk menggambar garis tersebut, ada dua aturan menggambarkannya. Jika pertidaksamaan linier dua variabel tersebut memiliki ketidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatas atau garis dari persamaan itu kita gariskan secara utuh. Sementara kalau pertidaksamaannya berbentuk kurang dari atau lebih dari, maka garis pembatas yang digunakan yaitu garis putus-putus. Kemudian langkah yang kedua kita akan mengambil titik dan menguji daerah mana yang akan menjadi daerah penyelesaiannya. Nah, itu tadi dia beberapa langkah untuk kita bisa menyelesaikan dari pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk lebih memahaminya lagi, langsung saja kita bahas menggunakan contoh soal. Di sini sudah ada contoh soal tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Kita akan menentukan daerah penyelesaian dari X tambah 3Y lebih dari 6. Untuk menyelesaikannya, di sini ada sebuah tabel yang akan membantu kita untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, apabila X sama dengan 0, tentu kita akan mencari nilai Y-nya. Nah, jika X sama dengan 0, artinya 0 ditambah 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 per 3, maka Y sama dengan 2. Sehingga titik potongnya adalah 0,2. Itu titik yang pertama. Kemudian apabila Y 0, kita juga akan menentukan berapakah nilai X-nya. Apabila Y 0, maka X tambah 0 sama dengan 6. Sehingga X sama dengan 6. Sehingga titik potongnya adalah 6,0. Ini sudah kita cari titik potongnya, kemudian kita gambarkan pada diagram atau bidang Kartesius ini. Yang pertama, kita gambarkan titik 0,2. 0,2. Kemudian titik 0,6. Dan dihubungkan dengan garis putus-putus. Jadi ini adalah garis X tambah 3Y sama dengan 6. Tapi garisnya putus-putus. Ini dikarenakan tanda ketidaksamaannya lebih dari. Dia tidak menggunakan sama dengan di bawahnya. Jadi kalau dia lebih dari sama dengan di bawah, barulah garis ini akan dipilih secara utuh ataupun penuh. Kemudian kita akan menentukan daerah mana yang akan menjadi daerah penyelesaiannya. Karena di sini ada dua daerah yang akan kita tentukan. Yang pertama, garis bawah dan garis atas ini. Kira-kira
mana ya yang menjadi daerah penyelesaian, maka harus kita uji menggunakan salah satu titik uji. Titik uji termudah yaitu 0,0. Kita buat lagi tabel bantu untuk menguji titik 0,0. Kita substitusikan ke pertidaksamaannya X ditambah 3Y lebih dari 6, maka X 0 dan Y juga 0, sehingga 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 lebih dari 6. Nah, itu benar atau salah? 0 lebih dari 6 berarti salah, sehingga titik 0,0 atau titik yang sudah kita uji tadi, atau yang ini ya, yang di bawah garis ini berarti itu adalah salah. Jadi titik 0,0 ini tidak memenuhi untuk menjadi daerah himpunan penyelesaian karena dia tadi salah ketika kita uji. Sehingga daerah yang di bawah ini bukan daerah penyelesaiannya, tapi daerah penyelesaiannya adalah yang di atas garis ini. Itu tadi contoh soal tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Kita lanjut ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah suatu sistem pertidaksamaan yang terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan di dalamnya. Dan daerah penyelesaiannya itu merupakan irisan dari dua atau lebih pertidaksamaan linier tersebut. Supaya tidak bingung, langsung saja kita bahas dengan contoh soalnya. Contohnya, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini ada 4 pertidaksamaan. Sesuai dengan yang dijelaskan tadi, kalau yang namanya sistem itu pasti ada minimal 2 buah pertidaksamaan. Yang ternyata di sini ada 4 pertidaksamaan. Barulah bisa dikatakan merupakan sistem pertidaksamaan. Sama seperti sebelumnya, kita harus menentukan dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita gunakan tabel bantu. Karena di sini ada 2 garis yang akan kita gambar terlebih dahulu, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 12 yang kita jadikan ke bentuk persamaan terlebih dahulu. Kalau X-nya 0 berarti tinggal 2Y sama dengan 12, sehingga Y-nya menjadi 6 karena 12 dibagi 2 sama dengan 6 dan titik potongnya adalah 0,6. Kemudian apabila Y-nya yang 0 berarti 3X sama dengan 12. 12 dibagi 3 adalah 4 sehingga titik potongnya adalah 4,0. Lanjut ke garis yang kedua yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 5. Apabila Y-nya yang 0, maka X-nya 5. Sehingga titik potongnya 0,5 dan 5,0. Ini tinggal kita gambarkan ke diagram Cartesius. Yang pertama 0,6. Berarti 0,6 di sini. Kemudian 4,0 berarti di sini. Kita gambar garis yang penuh. Di gambar yang biru ini merupakan garis yang pertama. Garis penuh ini karena dia menggunakan sama dengan. Jadi ada sama dengan di bawahnya. Kalau yang tadi itu tidak pakai sama dengan, sehingga garisnya putus-putus. Kemudian garis yang kedua 0,5 di sini. Dan 5,0 di sini. Kemudian juga dihubungkan dengan garis yang berwarna kuning ini. Dan langkah-langkah selanjutnya berarti tinggal kita uji titiknya. Langsung saja kita uji titik 0,0. Titik 0,0 kedua-duanya ada di bagian bawah. Bagian kiri garis biru dan kuning.
kita akan uji terhadap garis yang pertama, garis biru ini, yaitu garis 3x ditambah 2y. Tadi kita uji apabila x-nya 0 dan y-nya 0, sehingga seperti ini. Maka 0 kurang dari sama dengan 12. Benar atau tidak? Ya, benar. Berarti 0 kurang dari 12. Nah, berhubung di sini sudah membahas tentang sistem, jadi kalau kita menggaris akan lebih mudah apabila kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya terlebih dahulu. Jadi yang bukan daerah penyelesaiannya yang kita arsir terlebih dahulu. Karena tadi 0 itu benar, berarti arsirannya harusnya ke bawah. Di sini ya. Yang mencakup nilai 0,0. Tetapi agar lebih gampang, terlebih dahulu kita arsir bagian atasnya dulu. Yang bukannya dulu, yang bukan penyelesaiannya. Lanjut ke garis kuningnya, yaitu X ditambah 5. Maka X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Karena kita uji untuk titik 0,0. Berarti 0 kurang dari sama dengan 5. Ini benar juga. 0 kurang dari 5. Berarti benar. Artinya daerah yang ada di bawah garis kuning yang tercakup titik 0 itu benar merupakan daerah penyelesaiannya. Tapi sesuai yang saya sebutkan tadi, kita harus arsir dulu yang bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Sehingga arsirannya kuning di atas ini. Kemudian garis yang ketiga itu tidak perlu kita cari titik potongnya. Karena di sini garisnya hanyalah X lebih dari 0. Nilai X yang lebih dari 0 artinya adalah nilai yang sebelah kanan dari sumbu Y ini. Ini dia. Ini X yang lebih dari 0 semua. Lebih dari sama dengan 0, sehingga yang memenuhi adalah yang sebelah kanan. Tapi kita mengarsir yang bukannya terlebih dahulu, sehingga yang kita arsir sebelah kirinya dulu. Dan untuk Y yang lebih dari 0, Y lebih dari 0 itu sebenarnya bagian atas. Tapi karena kita tadi lagi-lagi mengarsir yang bukan daerah penyelesaiannya, berarti yang kita arsir adalah bagian bawah terlebih dahulu. Nah, barulah terlihat bahwa yang tersisa adalah yang tengah ini. Maka yang menjadi daerah penyelesaiannya adalah yang di tengah ini. Karena yang di tengah inilah yang merupakan irisan dari keempat daerah penyelesaian yang pertidaksamaannya di atas ini. Karena tadi kita sudah mengarsir yang bukan daerah penyelesaiannya, artinya yang tersisa adalah daerah penyelesaiannya. Dari sinilah terlihat yang diarsir merah itulah yang merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, saya rasa untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya akan kita bahas materi berikutnya. Semoga kalian paham dengan pembelajaran hari ini. Untuk lebih mengasah kemampuan dan lebih memahami, silakan dikerjakan latihan berikut. Dikerjakan di kertas double folio dan dikumpulkan pada hari Sabtu. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian bisa lebih paham dan lebih semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.